Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memper- Memperkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan dari Informatika 1. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang saya bawakan, yaitu master slave atau replikasi database pada sistem terdistribusi. Mari kita mulai presentasi yang pertama. Dimulai dengan konsep replikasi data. Konsep replikasi data suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari database ke database lain dan melaksanakan sinkronisasi secara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang melalui koneksi jaringan. Data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Replikasi juga memungkinkan untuk mendukung kinerja aplikasi. Nah, konsepnya ini, replikasi juga memungkinkan mendukung kinerja aplikasi seperti penyebaran data fisik sesuai dengan penggunaannya, seperti pemrosesan DSS atau yang disebut dengan Destination Support System, atau pemrosesan database terdistribusi melalui beberapa server. Oke, masuk ke tujuan replikasi. Tujuan replikasi yang pertama yaitu performance assessment. Nah, pengertian dari performance assessment ini yaitu kunci dari performance assessment adalah cara melakukan caching data pada klien dari server, yaitu cache browser dan proxy server mengcopy sumber-sumber web untuk mempersingkat waktu mengambil sumber dari server yang asli. Selain itu, data replikasi secara transparan antara server-server yang berada di domain yang sama. Beban kerja yang di-share dan didistribusikan di antara server dengan cara menyatukan seluruh IP address ke DNS situs yang bersangkutan. Kemudian data-data yang dibutuhkan dikembalikan ke server-server tersebut dengan metode round robin. Oke, masuk ke yang kedua yaitu scarcity availability. Penggunaan yang membutuhkan layanan tersedia pada hampir setiap saat, sehingga layanan yang dibutuhkan harus dapat diakses dan dipresentasikan keberhasilannya mendekati 100%. Nah, di scarcity availability ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kegagalannya. Yang pertama dari kegagalan server, dan yang kedua dari partisi jaringan dan operasi yang terputus. Dan replikasi interface availability ini yaitu replikasi yang berperan pada aspek ketersediaan data meskipun ada kegagalan secara otomatis. Jika data direplikasikan di server yang bebas, maka kegagalan klien dapat mengakses data yang dibutuhkan di server. Melakukan replikasi tersebut, alamat server bukan sebagai default server, melainkan server ini memiliki probabilitas untuk gagal sehingga ketersediaannya dapat dirumuskan
dapat dirumuskan 1 min probabilitas gagal sama dengan 1 min probabilitas yang dilakukan begitu. Dan masuk ke tujuan yang terakhir, yaitu fault tolerance. Fault tolerance ini merupakan data yang tersedia dengan baik tapi belum tentu merupakan data yang benar. Nah, data-data yang tersebut itu belum tentu benar. Mengapa? Karena data tersebut merupakan data yang terupdate. Sebuah layanan fault tolerance selalu menyediakan data yang paling baru dan benar bagi klien yang membutuhkannya, sehingga data fault tolerance ini selalu diupdate dan datanya tidak mungkin benar dari data yang dahulu karena selalu diupdate gitu. Nah, masuk ke fungsi penggunaan. Fungsi penggunaan dalam suatu konteks replikasi database pada master slave yang membuat backup dengan menggunakan replikasi memungkinkan didapatkan dengan backup yang sempurna dari suatu database MySQL yang besar dan aktif tanpa melakukan penghentian dari server yang bersangkutan. Tanpa replikasi, backup, dan yang lainnya, yaitu akan memperlambat sistem yang ada pada kemungkinan dan data tersebut tidak akan konsisten karena bisa saja tabel perubahan sementara. Karena data yang tidak konsisten tersebut bisa saja satu tabel berubah sementara dan tabel yang lainnya tidak berubah dan sedang di backup. Mematikan server akan menjamin data konsisten, tetapi ini berarti menghentikan layanan pada pengguna. Apabila sangat tidak diharapkan untuk penggunaan, kadangkala penghentian pada proses backup tersebut mematikan server tersebut, data tidak dijamin konsisten karena data ini data layanan yang sering diupdate dan tidak sinkron. Karena data ini tiba-tiba untuk melakukan proses backup terdapat suatu penghentian karena setiap hari tidak menerima data yang sama. Mematikan dan menjamin data sangat tidak diharapkan karena proses backup ini kadangkala penghentiannya dan tidak sama datanya setiap hari karena pada proses suatu backup itu kadang terjadi error dan tiap hari data itu selalu diupdate. Nah, begitu Bu. Nah, kita masuk ke arsitektur server master slave ini. Di sini saya mengambil contoh ada 4 komputer dan 2 buah server. 4 buah komputer ini digunakan sebagai klien dan 2 ini digunakan sebagai server. Nah, mengapa ada tanda ke sini? Ini server 2 ini merupakan berbeda. Yang satu ini merupakan server master dan yang ini yaitu server slave. Apa itu server master? Server yang sekaligus server utama yang digunakan sekaligus untuk membagikan data ke klien. Dan fungsi server slave ini merupakan apabila data di server master ini hilang, fungsi server master ini apabila data di server master ini hilang, maka server master akan meminta data yang hilang yang sudah maka server master ini akan meminta data ke server slave. Mengapa begitu? Karena fungsi server slave ini untuk dijadikan sebagai pembackup data dari server master. Jadi membackup datanya agar tidak hilang. Apabila klien meminta data ke server master yang sudah hilang, maka server master bisa minta ke data master slave dan
nah, dan proses pembackupannya ini nanti klien bisa mengambilnya di server master, tidak bisa ke server slave karena hak izin untuk mengambil data hanya di server master tersebut. Begitu. Nah, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan replikasi. Kelebihannya menjamin sebuah backup sempurna tanpa harus menghentikan server. Mengapa begitu? Karena untuk melakukan sebuah backup yang sempurna antara tadi ke server slave dan server master itu, maka data ini akan terjamin dilakukannya sempurna tanpa server harus menghentikannya pada saat klien yang meminta, dan memungkinkan beberapa server pada lokasi berbeda menyimpan data yang sama. Jadi beberapa server pada lokasi berbeda pun dapat menyimpan data sama. Data yang berbeda disimpan di mana? Disimpan yang tadi di server slave itu. Dan kekurangannya, semakin tinggi kompleksitas infrastruktur yang semakin rumit pada konfigurasi awal, semakin terjadinya kompleks atau crash atau tidak terjadi error, begitu. Terjadi error, crash. Jadi pada proses pembackupan tidak sempurna karena semakin tinggi kompleksitasnya, semakin banyak tekanan yang dilakukan, semakin tidak efisien yang dilakukan untuk backupnya, dan pekerjaan ekstra untuk mengkonfigurasi multisistem yang terpisah. Nah, apabila ingin memultisistem, yaitu berbeda-beda sistem gitu, maka ada pekerjaan yang ekstra untuk mengkonfigurasi data tersebut. Jadi apabila untuk ingin memultinya untuk lebih banyak data ini harus memenuhi kerja yang ekstra dari sebuah server tersebut. Nah, masuk ke simpulan dari tadi kesekian yang saya jelaskan. Kesimpulannya yaitu aplikasi database adalah suatu fitur teknologi pada dunia pemrograman database yang memungkinkan suatu database untuk mereplikasi data untuk mengubah data ke database secara otomatis dan manual. Syarat melakukannya terdapat dua komputer yang saling terhubung dan dua server. Kegunaan dari proses replikasi ini adalah bila suatu database mengalami kerusakan, maka secara otomatis semua data yang disimpan pada database satu tidak dapat dilihat di database lain, yaitu yang tadi yang saya jelaskan di servernya dapat dilihat di server slave. Nah, mungkin segitu dulu presentasi dari saya, Muhammad Seidan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.